Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ibu Satriani Esos dalam mata pelajaran sosiologi. Salam Smart School, berkarakter, cerdas Ki. Anak-anakku, anak yang hebat, supaya pembelajaran hari ini berkah dan bermanfaat, mari kita doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, kali ini kita kembali lagi dalam materi sosiologi ya, dengan materi masih dalam bab perubahan sosial dengan sub bagian dampak negatif dari perubahan sosial. Nah, anak-anakku, harapan ibu ya, setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan yang ingin kita capai setiap di akhir pembelajaran. Nah, untuk hari ini atau pembelajaran tentang dampak negatif perubahan sosial, harapan ibu bahwa ketika di akhir pembelajaran anak-anakku bisa menjelaskan dan menganalisa dampak negatif dari perubahan sosial. Baik anak-anakku? Oke, mari kita menyimak materi selanjutnya. Nah, sebelum Ibu lanjut pada materi inti hari ini, yaitu dampak negatif perubahan sosial, saya yakin anak-anakku di sekolah masih ingat dengan materi Ibu minggu lalu. Mari kita refleksi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Karena pertemuan sebelumnya dengan pembelajaran hari ini seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Di mana minggu lalu Ibu jelaskan tentang dampak positif dari perubahan sosial. Baik anak-anakku, kita merefleksi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya supaya kita bisa lanjut di pembelajaran hari ini dengan sempurna. Oke, anak-anakku, masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu dampak positif perubahan sosial. Yang pertama yaitu perkembangan iptek. Nah, berbicara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini, perubahan ini yang merajai semua, rata-rata menjadi faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi dan dampak positif yang terjadi dalam masyarakat. Oke. Yang kedua yaitu terciptanya tenaga kerja profesional. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan peningkatan sumber daya manusia otomatis akan menciptakan tenaga kerja yang profesional. Nah, selanjutnya yang ketiga, masih ada yang ingat? Oke, saya yakin anak-anakku masih ingat. Terciptanya lapangan kerja baru.
seiring dengan perkembangan industri, banyaknya perusahaan multinasional yang masuk di Indonesia, berkembangnya permodalan yang semakin banyak, otomatis akan menciptakan lapangan kerja yang baru. Selanjutnya adalah nilai dan norma yang terbentuk. Masih ingat dengan istilah reorganisasi? Betul sekali. Reorganisasi yaitu kita menata kembali tatanan hidup masyarakat dengan memperbaiki nilai dan norma, supaya nilai dan norma tersebut bisa kembali menata hidup masyarakat dengan baik. Oke, selanjutnya anak-anakku, masih ada yang ingat dampak positif perubahan sosial yang kelima? Oke, yaitu efektivitas dan efisiensi kerja yang meningkat. Otomatis seiring dengan perkembangan modernisasi, dengan banyaknya inovasi akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, yang terakhir, yang seperti yang kita rasakan sekarang ini, berbagai macam kemajuan di bidang pendidikan, seperti Smart School yang menjadi pembelajaran hibrid antara ibu dan anak-anakku sekarang, atau perkembangan kurikulum yang semakin menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini adalah dampak positif dari perubahan sosial di bidang pendidikan. Bagaimana anak-anakku di sekolah? Sudah ingat dengan pelajaran minggu lalu tentang dampak positif dari perubahan sosial? Oke, baiklah anak-anakku sekalian, ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah melihat video tadi? Pasti sudah jelas. Video tadi adalah dampak negatif yang terjadi beberapa hari ini karena dampak dari kenaikan BBM. Ya, dan saya yakin anakku banyak menonton di televisi di mana mahasiswa dan masyarakat banyak melakukan demonstrasi akibat kenaikan BBM. Nah, ibu seiring penjelasan yang lanjut, ibu akan menjelaskan kira-kira kenapa demonstrasi itu menjadi dampak negatif dari perubahan sosial. Oke, ibu lanjut ya. Dampak negatif perubahan sosial yang pertama adalah terjadinya disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial di sini adalah kata kebalikan dari kata depan yaitu integrasi ya. Mungkin sebelumnya menjadi dampak positif dari perubahan sosial, integrasi sosial, tapi kali ini terjadi disintegrasi atau kebalikan dari integrasi sosial yang merupakan dampak negatif dari perubahan sosial. Oke, ibu lanjut. Nah, disintegrasi sosial ini adalah proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah. Nah, ibu sudah jelaskan tadi, ini adalah kebalikan dari integrasi, di mana kalau integrasi menyatukan dan berdampak positif, kalau disintegrasi sosial adalah proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian kecil yang terpisah. Dan ketika ada kata sosial yang mengikuti, otomatis yang terpisah di sini adalah kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mengakibatkan disorganisasi, dan disorganisasi inilah yang akan berkembang menjadi disintegrasi sosial. Oke, ibu lanjut ya. Selanjutnya, ya, ketika berbicara tentang disintegrasi, ini adalah salah satu contohnya karena ada faktor kesenjangan sosial. Masih ingat tentang materi kesenjangan sosial di mana terjadi gap ya yang agak jauh antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Contohnya antara orang kaya dengan orang miskin, antara penguasa dengan rakyat biasa.
di mana dalam kelompok itu ada kepentingan-kepentingan yang mendorong perpecahan dalam masyarakat atau konflik. Oke, selanjutnya Ibu lanjut. Nah, di sini adanya perubahan sosial dalam masyarakat juga dapat mendorong munculnya disintegrasi yang menimbulkan perpecahan. Mungkin kita refleksi tadi dengan video di mana sebelumnya mungkin polisi tugasnya untuk mengayomi warga, mengayomi para mahasiswa, tetapi seiring perubahan yang begitu cepat akibat kenaikan BBM yang mungkin informasinya yang begitu cepat sehingga masyarakat tidak siap dengan adaptasi itu, sehingga menimbulkan konflik atau perpecahan karena adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat. Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya yaitu ketika berbicara tentang disintegrasi sosial, salah satu faktor pemicu disintegrasi sosial dalam masyarakat adanya revolusi. Anak-anakku masih ingat pengertian dari revolusi? Bagus sekali. Revolusi adalah perubahan sosial secara cepat. Karena perubahannya secara cepat, akhirnya masyarakat susah untuk adaptif dengan perubahan itu, dan kesenjangan sosial antar suku bangsa atau masyarakat dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Bagaimana anak-anakku sudah paham tentang disintegrasi sosial sebagai dampak negatif dari perubahan sosial? Saya yakin dalam masyarakat banyak sekali hal-hal atau contoh-contoh yang bisa kita lihat tentang bagaimana terpecahnya kehidupan masyarakat akibat banyaknya kesenjangan, tidak adanya toleransi, banyaknya konflik antara kelompok kepentingan yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya sendiri. Oke, itu semua adalah bentuk dari masyarakat yang tidak bisa adaptif dengan perubahan, karena perubahan itu terkadang terjadi secara revolusi atau secara cepat. Oke, Ibu lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke, anak-anakku, anak-anak yang hebat, anak-anak generasi smart. Yang kedua, dampak negatif dari perubahan sosial itu adalah terjadinya pergolakan daerah. Yang namanya ketika sebuah daerah bergolak otomatis karena adanya ketidakseimbangan unsur-unsur dalam masyarakat atau dalam daerah tersebut. Pergolakan di daerah muncul karena adanya ketidakseimbangan atau ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Diakibatkan karena perubahan yang sosial yang terjadi dan belum terjadi penyesuaian unsur-unsur yang berubah. Misalnya terjadi perubahan teknologi atau perubahan pola pikir atau perubahan pola sikap, tapi ada sebagian masyarakat yang tidak bisa merubah diri untuk menerima itu. Akhirnya terjadilah pergolakan di masyarakat atau daerah tersebut. Hal ini dapat terjadi akibat dari beberapa faktor. Mari kita lihat apa saja faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pergolakan dalam daerah. Oke? Yang pertama, perbedaan agama, ras, suku bangsa, dan politik. Anak-anakku mungkin ada yang pernah mendengar kasus pergolakan di daerah Sampang atau Madura, ya, atau mungkin konflik yang terjadi di Kalimantan, ya. Di situ terjadi karena faktor adanya perbedaan agama, ras, suku bangsa, dan politik. Perbedaan ini semakin timpang atau semakin tidak seimbang karena masing-masing masyarakat merasa bahwa dirinya lah rasnya yang paling dominan, agamanya lah yang paling benar, atau suku bangsanya yang paling banyak, sehingga menimbulkan intoleransi dalam masyarakat tersebut. Toleransi tentang nilai, toleransi tentang norma hilang dalam masyarakat tersebut, dan akhirnya menimbulkan konflik dan perbedaan. Dan dunia politik, ya, mungkin masih ingat anak-anakku, pada saat Orde Lama kemudian terjadi pergolakan untuk
ke Orde Baru karena mungkin tatanan politiknya tidak sesuai lagi dengan perubahan pada zaman itu. Ketika terjadi Orde Baru, dibutuhkan lagi Orde Reformasi, dan sehingga terjadi lagi pergolakan untuk merubah tatanan politik dalam masyarakat. Inilah yang menjadi faktor kenapa terjadi pergolakan masyarakat atau pergolakan di daerah. Oke, anak-anakku, kita lanjut ya. Selanjutnya, tidak memperhatikan tatanan hidup. Anak-anakku tadi masih ingat dengan penjelasan Ibu tentang reorganisasi, ya, yaitu kembalinya memperbaiki tatanan hidup dengan memperbaiki nilai dan norma. Di sini masyarakat tidak memperhatikan tatanan hidup yang menjadi salah satu faktor terjadinya pergolakan di daerah. Masyarakat tidak lagi punya tatanan hidup, nilai dan norma yang harus dia jalankan. Mungkin lebih dikenal dengan istilah anomi atau kekaburan norma. Sehingga ketika masyarakat bertindak atau ketika masyarakat berperilaku, tidak ada dasar perilaku dia bertindak atau berperilaku. Tidak ada lagi aturan yang harus dia jalankan. Sehingga dia melakukan sesuai dengan kemauan dan keinginannya sendiri. Oke, Ibu lanjut faktor yang ketiga, ya, yaitu nilai dan norma di masyarakat tidak memiliki kekuatan dalam mengikat. Manusia itu bisa saja merdeka, manusia bisa saja bebas, tetapi ada aturan, ada norma yang mengikat semua pola pikir dan pola tingkah laku. Karena ketika tidak ada norma, ada nilai dalam masyarakat, otomatis itu akan mengakibatkan pergesekan dan pergolakan yang menyebabkan konflik dalam masyarakat atau dalam sebuah daerah. Itu faktor yang ketiga ya. Nah, selanjutnya faktor yang keempat adalah kesenjangan ekonomi. Kenapa? Kan kesenjangan ekonomi ini adalah hal yang paling gampang kita lihat secara realitas dalam masyarakat, di mana berbicara tentang kesenjangan ekonomi sangat bisa dibedakan. Mana masyarakat yang kaya, mana yang masyarakat yang miskin. Nah, ketika masyarakat miskin merasa bahwa dalam kesehariannya mereka tidak mendapatkan prestise atau penghargaan, mereka menjadi kaum yang lemah, akhirnya timbullah konflik antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Terjadilah pergolakan dalam kelompok sosial atau daerah tertentu. Sama tadi dengan kasus mungkin di daerah Sampang ya, atau daerah mungkin di daerah Papua. Karena mungkin kaum pendatang atau masyarakat pendatang ketika di sana perekonomiannya lebih bagus dibanding kaum pribumi, akhirnya kaum pribumi ini merasa tersaingi dan merasa bahwa dia memiliki daerah, tapi kok kenapa saya bisa dikalah dalam hal ekonomi. Akhirnya dia merampok, akhirnya dia menjara, bahkan membunuh para penduduk pribumi yang datang. Inilah yang menyebabkan terjadinya pergolakan dalam sebuah daerah atau dalam sebuah masyarakat. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ketimpangan sosial dan budaya. Kalau berbicara tentang ketimpangan, maka kita akan berpikir bahwa timpang, tidak sama rata, tidak adil. Adanya ketidakseimbangan dalam kelompok masyarakat, ya. Ketimpangan itu bisa dilihat contohnya daerah perkotaan, ketika gedung-gedung pencakar langit di sebelahnya ada masyarakat pemukiman kumuh, otomatis terjadi ketidakseimbangan pola hidup antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, ataupun orang yang berkuasa dengan orang mungkin yang tidak punya kekuasaan. Dan budaya juga ya, ada ketimpangan budaya ketika orang yang mungkin yang penduduk yang dominan budayanya akan lebih menguasai keadaan, budayanya akan lebih dia tonjolkan dibanding masyarakat mungkin yang hanya sebagian kecil dari masyarakat tersebut. Oke, anak-anakku, dari 5 faktor terjadinya pergolakan daerah, Ibu jelaskan dan ulangi lagi, yaitu adanya perbedaan agama, ras, suku, bangsa, dan politik. Yang kedua, faktor yaitu tidak memperhatikan tatanan hidup. Faktor yang ketiga, nilai dan norma di masyarakat tidak memiliki kekuatan dalam mengikat. Yang keempat,
adanya kesenjangan ekonomi. Faktor yang kelima adalah ketimpangan sosial dan budaya. Bagaimana anak-anakku? Anak-anak hebat, anak-anak smart. Saya yakin anak-anakku sudah paham kenapa terjadi pergolakan daerah dan kenapa pergolakan daerah menjadi dampak negatif dari perubahan sosial. Oke, Ibu lanjut ya ke materi selanjutnya. Mudah-mudahan anak-anakku di sekolah didampingi oleh Bapak Ibu guru pendamping yang hebat masih bisa menyimak materi saya selanjutnya. Oke, selanjutnya dampak negatif perubahan sosial yaitu sikap konsumerisme. Ayo anak-anakku, siapa yang sudah punya HP iPhone 10 mau lagi iPhone 13, iPhone 13 mau lagi iPhone 13 Pro. Berarti anak-anakku sudah masuk dalam kategori sikap konsumerisme. Nah, kenapa dikatakan sikap konsumerisme? Karena anak-anak atau masyarakat lebih mengutamakan keinginan-keinginan untuk memenuhi barang-barang mewah untuk hidupnya, untuk gengsi dan untuk prestise dibanding dengan kebutuhannya sendiri. Ya, kita lihat selanjutnya. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Adanya perubahan sosial, jadi ini ya dampaknya, dampak negatif terjadi sehingga menimbulkan konsumerisme. Karena adanya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang memberikan kesempatan budaya asing untuk masuk dan berkembang di lingkungan masyarakat. Mungkin anak-anakku masih ingat dengan istilah pasar bebas di mana barang-barang branded dan barang-barang mahal dari luar negeri bisa masuk dengan bebas di Indonesia ya, untuk masuk dan berkembang di lingkungan masyarakat. Budaya asing tersebut memberikan pengaruh yang beragam, seperti nilai-nilai kebebasan dan gaya hidup. Otomatis dengan barang-barang branded yang menimbulkan gengsi dan prestise bagi pemakainya, untuk orang yang konsumtif akan mengubah kebebasan dan gaya hidup dalam pola kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya gaya hidup yang konsumtif ini atau boros ya dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Mungkin saja ya ibu-ibu di rumah sudah punya kompor gas canggih, tapi karena melihat lagi ada kompor gas elektrik, kompor gas yang mungkin touch ya, kayak ini mungkin kayak HP ya, yang langsung disentuh langsung bisa menyala. Akhirnya dia ini lagi untuk lebih memenuhi ini ya keinginan-keinginannya untuk dikatakan manusia modern ya dan manusia canggih. Akhirnya dia tergoda lagi untuk konsumtif dan boros dalam membeli barang-barang mewah. Nah, fenomena konsumerisme ini menjadi tren kehidupan remaja dan generasi penerus. Nah, tapi dampak dari konsumerisme membuat seseorang malas bekerja, kehilangan daya juang, boros, konsumtif, dan kurangnya keinginan untuk maju. Nah, biasanya gaya hidup konsumtif ini dilakukan oleh orang-orang berduit, ya, di mana dia berpikir, aduh gampang saja saya mendapatkan uang, sehingga dia tidak punya daya juang. Dan ini yang berbahaya di generasi kita, generasi anak-anakku, ketika mereka berpikir, wah saya punya uang banyak, orang tua saya punya perusahaan, buat apa saya bekerja? Toh saya bisa memiliki barang-barang yang saya mau hanya dengan tinggal pesan online ya, atau hanya tinggal beli di mall atau di toko-toko yang menjual barang-barang branded. Oke, itu saya kira anak-anakku harus hindari ya. Anak-anakku harus lebih bisa berjuang ya dan tidak boros, dan memilah mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan, supaya anak-anakku bisa menjadi anak-anak milenial yang tangguh ke depannya. Nah, selanjutnya dampak negatif perubahan sosial dari sikap konsumerisme, yaitu masuknya budaya asing di lingkungan masyarakat tanpa adanya penyaringan yang dapat menimbulkan dampak negatif. Seperti contoh pakaian, tren busana. Nanti kalau pakaiannya seperti orang barat baru mengatakan dirinya saya trendy, tren busana diikuti. Kemudian pola hidup konsumtif yang memesan pakaian dari desainer terkenal di luar negeri supaya prestisenya lebih tinggi. Ini membuat
pola hidup konsumtif untuk masyarakat. Dan ini harus dihindari ya anak-anakku sekalian. Oke, anak-anak cerdas, anak-anak harapan bangsa, Ibu akan lanjut di dampak negatif selanjutnya, yaitu adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Anak-anakku biasa melihat ada banjir, terjadi longsor, terjadi kebakaran di hutan lindung. Ini diakibatkan oleh perubahan sosial yang dimana masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan sekitar. Di sini kemajuan teknologi sangat mempengaruhi industrialisasi dan modernisasi yang memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar. Biasanya karena ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang masuk sehingga membutuhkan lahan dan tempat, sehingga terjadi penebangan liar untuk perumahan atau untuk supaya ada lahan yang bisa dipakai untuk membangun gedung-gedung yang besar. Inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, pengaruh tersebut dapat berakibat pada rusaknya lingkungan alam, di mana dengan industri-industri besar terjadi polusi udara yang mungkin tidak menyaring limbah udaranya dengan baik, sehingga udara di sekitar menjadi kotor dan bisa berakibat fatal untuk kesehatan masyarakat sekitar. Ditambah dengan banyaknya lahan hijau yang dijadikan lahan pemukiman. Ini mungkin juga salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat ya, karena pertambahan penduduk yang semakin pesat akibat perubahan zaman itu sendiri, sehingga lahan pemukiman pasti akan semakin dibutuhkan. Nah, akibatnya lahan-lahan yang dulunya dipersiapkan menjadi lahan hijau akhirnya dijadikan lahan pemukiman. Inilah yang menyebabkan banjir dan longsor. Karena seharusnya ada daerah resapan hujan dipakai menjadi lahan pemukiman, sehingga ini menjadi pengaruh negatif dalam perubahan sosial. Oke, anak-anakku masih semangat? Oke, Ibu lanjut lagi ya. Masih dalam terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, yang ketiga itu dampak perubahan sosial yang terus-menerus akan meningkatkan kegiatan produksi dan konsumsi dalam masyarakat. Kegiatan ini bisa berupa penebangan hutan secara ilegal dan perburuan, dan banyak sekali yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang merusak tatanan ekosistem dalam lingkungan. Oke, bagaimana anak-anakku? Selanjutnya yang keempat, yaitu adanya eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi ini pemanfaatan secara berlebihan terhadap alam ya. Teknologi yang digunakan manusia menyebabkan polusi yang mengancam kelestarian lingkungan dan penumpukan limbah pabrik, baik limbah rumah tangga dan industri, yang menyebabkan rusaknya ekosistem makhluk hidup. Mungkin di daerah industri limbahnya tidak dikelola dengan baik, akhirnya limbah itu mungkin dibuang di daerah pemukiman atau masyarakat, sehingga limbah itu menjadi sangat berbahaya dalam ekosistem makhluk hidup. Nah, selanjutnya anak-anakku, dampak negatif perubahan sosial adalah eksistensi adat istiadat berkurang. Ketika kita berbicara tentang adat istiadat, kita berbicara tentang budaya dalam masyarakat. Akibat adanya perubahan sosial di masyarakat, nilai adat istiadat semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan nilai tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan digantikan dengan nilai kebudayaan modern. Ada banyak sekali nilai yang terkandung dalam adat istiadat yang mulai ditinggalkan karena munculnya budaya orang barat. Contohnya cara berpakaian yang meninggalkan cara berpakaian adat timur dan lebih cenderung untuk berpakaian ke barat-baratan. Contohnya mungkin lagi ya, sekarang kalau orang mengadakan pesta atau pengantinnya memakai pakaian internasional ya, dan meninggalkan lagi baju-baju adat, atau mungkin saja ada bahasa-bahasa daerah yang telah hilang. Nah, di sini artinya eksistensi adat istiadat telah berkurang. Oke?
Nah, anak-anakku, masih ada dampak negatif perubahan sosial yang Ibu akan jelaskan, ya, yaitu lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Ketika lembaga dalam masyarakat tidak memfungsikan nilai dan norma atau aturan yang di lembaganya, otomatis akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Kenapa? Contohnya mungkin ketika lembaga kejaksaan tidak mengadili orang secara faktual atau secara baik, sehingga mungkin orang yang bersalah tidak dihukum dan seharusnya orang yang mungkin tidak bisa dihukum akhirnya dihukum. Itu salah satu akibat ya negatif dari lembaga sosial yang tidak berfungsi secara optimal. Ya. Nah, selanjutnya di masyarakat terdapat lembaga sosial yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pamannya lembaga perekonomian atau pasar ya, salah satunya itu. Tapi setelah masuknya perubahan sosial, lembaga tersebut tidak berfungsi secara optimal. Pamannya juga lembaga perbankan ya. Tapi seiring perubahan zaman, perubahan internet dan komunikasi, terkadang banyak kita dengar rekening-rekening yang dibobol. Nah, inilah salah satu contoh dampak negatif lembaga sosial yang tidak berfungsi secara optimal. Nah, tidak berfungsinya lembaga sosial ini karena peranan pemimpin yang tidak mencerminkan pemimpin. Meskipun orang selalu berpikir itu kan oknum, tapi mungkin oknum ini akan menjadikan lembaga sosial ini akhirnya tidak berfungsi secara optimal. Ya, secara umum didasari karena ingin memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Otomatis kalau ada hal-hal atau kriminal yang dilakukan di lembaga-lembaga sosial, itu untuk kepentingan diri sendiri ya. Karena ketika itu dibawa secara nilai sosial, otomatis perilakunya itu tidak mencerminkan orang yang bernilai sosial. Oke, bagaimana anak-anakku? Anak-anak hebat, anak-anak smart, anak-anak generasi penerus bangsa. Ini yang terakhir adalah dampak negatif perubahan sosial, itu munculnya paham duniawi. Nah, kalau kita berbicara tentang paham duniawi, artinya orang lebih mementingkan kehidupan dunia. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat menumbuhkan paham keduniawian. Artinya, masyarakat lebih mementingkan urusan dunia. Adapun contohnya adalah, ya, anak-anakku bisa melihat contohnya di sini, konsumerisme yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, yaitu paham yang menjadikan seorang mengkonsumsi, memakai barang-barang secara berlebihan, ya, untuk gengsi dan untuk prestise, ya. Selanjutnya, yang kedua adalah sekularisasi atau biasa dikenal sekularisme, yaitu paham yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Contohnya orang yang terlalu mengejar kehidupan dunia sehingga ketika dia bekerja dia lupa untuk ibadah, ya. Atau mungkin ada perusahaan yang melarang karyawannya untuk memakai jilbab. Itu salah satu contoh yang realnya yang biasa kita dapat dalam masyarakat, ya. Nah, yang ketiga, hedonisme. Hedonisme di sini merupakan paham yang menganggap hidup bertujuan untuk mencari kebahagiaan semata yang sebanyak-banyaknya. Dan dia tidak mau ada hidupnya yang menyakitkan atau yang membuat hidupnya tersebut tidak bahagia. Nah, mungkin dengan hedonisme itu, dengan materi yang banyak, dia berjudi, dia mabuk-mabukan, dia narkoba hanya untuk kebahagiaan sesaat. Ya, itu mungkin salah satu contohnya anak-anakku sekalian. Oke, anak-anak hebat, anak-anak generasi penerus bangsa. Sebelum Ibu memberikan soal-soal nanti, Ibu ingin menyimpulkan supaya anak-anakku bisa lebih refresh lagi, lebih mengingat apa-apa saja tadi yang Ibu sudah jelaskan secara garis besarnya, yaitu dampak negatif perubahan sosial. Oke. Yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial. Oke, masih ingat ya materinya anak-anakku? Yang kedua, terjadinya pergolakan di daerah. Yang ketiga, sikap konsumerisme. Jangan ada yang bersikap konsumtif, ya. Yang keempat, terjadinya kerusakan lingkungan. Mari kita menjaga lingkungan kita dengan baik, ya, supaya anak cucu kita bisa merasakannya. Oke.
Selanjutnya, eksistensi adat istiadat berkurang. Mari kita mempertahankan adat budaya yang baik ya untuk kelangsungan hidup kita ke depan. Selanjutnya, lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal dan munculnya sifat duniawi. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham materi sampai kesimpulan ini? Saya yakin sekarang anak-anakku sudah bisa menjelaskan, sudah bisa memahami dan bahkan bisa menganalisa, oh ternyata ini ya yang terjadi di sekitar kita yang menjadi dampak negatif dari perubahan sosial. Oke, anak-anak hebat, anak-anak smart, anak-anakku yang cerdas. Oke, mari kita lihat soal berikut. Nah, ini contoh soalnya ya, Ibu membacakan. Masyarakat merupakan suatu organisasi yang terdiri dari unsur-unsur yang merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan timbulnya disorganisasi, yang akhirnya berubah menjadi disintegrasi sosial. Contoh dampak terjadinya perubahan sosial tersebut adalah apakah A, ya, lemahnya lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat? Apakah B, ketidakikutsertaan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan? C, meningkatnya solidaritas dalam pembangunan masyarakat? D, memudarnya nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat? Atau E, meningkatkan kewibawaan para tokoh dan pimpinan masyarakat? Oke, anak-anakku, kita lihat ya. Ibu akan mencoba untuk ini kata kuncinya. Oke, nah seperti yang lalu-lalu ketika ada soal kita melihat kata kunci yang menjadi kata dasar untuk mencari jawaban yang cocok. Di sini kata kuncinya apa? Ini adalah kalimat pembuka pelengkap ya. Masyarakat merupakan suatu organisasi yang terdiri unsur yang merupakan satu kesatuan. Nah, di sini apabila ada salah satu unsur yang tidak berfungsi dengan baik, berarti ada unsur yang tidak berfungsi dengan baik, maka terjadi ketidakseimbangan yang menyebabkan timbulnya disorganisasi. Nah, ketika disorganisasi ini terus berlanjut, otomatis akan menyebabkan disintegrasi sosial. Nah, di sini yang diminta contoh dampak terjadinya perubahan sosial tersebut adalah, nah, ketika kita berpikir dampak, kita kan sudah belajar dampak ya. Ketika terjadi disintegrasi di organisasi, otomatis dampaknya ada dampak negatif ya. Nah, kita lihat di sini optionnya. Yang mana kira-kira yang berdampak negatif? Lemahnya lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat ya. Bisa saja ya, tapi nanti kita lihat yang mana yang paling tepat. Ketidakikutsertanya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan ya, bisa juga ya. Meningkatnya solidaritas, kalau berbicara solidaritas otomatis itu bukan ya. Jadi ini bukan salah satu jawaban yang tepat. Meningkatkan kewibawaan otomatis bukan juga ya, karena kalau ketika berbicara meningkatnya itu adalah hal positif ya, yang kita lihat itu hal negatifnya di sini. Nah, yang paling tepat dengan jawaban dengan soal di atas yaitu D. Kenapa D? Karena seiring dengan disorganisasi dan disintegrasi akan menyebabkan memudarnya nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oke, bagaimana anakku? Saya yakin anak-anakku sudah bisa mengerjakan soalnya. Saya kira sudah ini ya, mungkin 2 sekolah sudah mewakili untuk interaksi kita hari ini. Anak-anakku, kata terakhir dari Ibu hari ini, live life to the fullest and focus on the positive. Jalani hidup sepenuhnya dan fokuslah pada hal positif menurut Matt Cameron. Study now, be proud leader. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.